sekarang. No, virus ini sudah ada lama dan kita hanya baru sadar saja. Kenapa? Well, balik lagi di Alan Budindawan Channel. Wah, aku baru sadar bahwa sebenarnya sejarah kita sebagai manusia itu sebenarnya mengingatkan kita bahwasannya hidup kita tuh makin lama itu makin diobral. Kebayang gak sih dan pernah kepikiran gak sih millennials, dulu itu manusia purba itu dengan segala keterbatasannya tapi dengan segala ketidakterhinggaannya gitu. Mereka itu hidup itu bisa ratusan tahun, 100 tahun dengan informasi yang kurang sekali tentang kesehatan, tapi mereka itu bisa makan dengan sembarangan tapi hidupnya itu ratusan tahun. Kenapa ini bisa terjadi? Well, aku lagi mikir kalau misalkan sebenarnya imunitas kita itu yang sekarang itu yang sedang diruntuhkan. Flu ini adalah salah satu kendaraan paling ringan untuk kuman, itu bisa menyalurkan molekul-molekul mereka dan juga partisi-partisi mereka ya. Jadi sel ini kan pasti ada inangnya, ada juga anak-anaknya lah. Anak-anaknya ini bisa gampang disebarkan dengan flu ini. Nah, kenapa juga sekarang jadi kita malah kematian demi kematian itu makin merenggut nyawa, bahkan umurnya itu makin pendek. Bahkan sekarang itu umur paling 70-80 itu udah maksimal. 100 tahun itu bisa dihitung lah. Well, corona ini menurut aku sudah terjadi itu bukan sekarang saja, tapi udah di era modern ini, tapi dalam bentuk lain. Jadi ini adalah akumulasi yang sebenarnya kita nggak pernah sadarin. Kenapa? Karena corona ini mengajarkan kita bahwa imunitas tubuh itu pengaruh sekali dengan penyakit-penyakit itu sendiri. Jadi semua itu tergantung dari tekanan darah kita, peredaran darah kita, dan juga pernafasan. Sebenarnya kan ada dua itu saja toh. Kalau misalkan kita peredaran darahnya lancar, kita bisa hidup dengan enak. Banyak ada penyakit varises yang ii saya itu kena ya. Jadi dia itu karena pokoknya ada turunan untuk varises, jadi dia itu bahkan sampai pecah gitu, pembudarannya pecah. Dan tahu kan kalau misalkan kita kehabisan darah seperti apa. Dan juga ada juga penyakit pernafasan yang digadang-gadang oleh virus corona ini, yaitu pneumonia atau radang paru-paru, dan itu menyumbat pernafasan. Nah, kita itu sudah diserang imunitas tubuhnya itu dengan berbagai hal. Salah satunya pada saat kita mengerti bahwa kehidupan kita itu diperlengkapi dengan pengetahuan. Dulu tidak ada penyampaian pesan melalui telepon, akhirnya ada telepon yang dimulai dari, dulu kan ada kaleng ya, terus ada benang gitu, disalurkan, nanti ada kaleng lagi. Setelah itu ada lagi, oh iya aku sudah bisa menyampaikan pesan nih, nggak usah pakai pos gitu. Tapi sekarang tetap aja pos ada kan, ya tetap aja lebih singkat waktu aja. Itu nggak pakai pos, tapi sekarang udah bisa video call bahkan. Dan juga kendaraan tadinya jalan kaki, ada juga sepeda motor, ada mobil, bahkan ada helikopter dan pesawat. Yang sebenarnya ini sudah mengkontaminasi imunitas tubuh kita. Yang dimana buktinya teman-teman ini pasti jarang menemukan generasi 100 tahun. Tapi kenapa corona ini benar-benar mematikan? Nah, fatalnya adalah ini sepertinya adalah ancaman biologis. Karena apa? Walaupun imunitas tubuh kita itu sudah terganggu, bahkan sudah robek, bisa dimasuki dengan mudah. Tapi kan sebenarnya ini bisa menularkan dengan cepat, bahkan tanpa gejala pun itu bisa meninggal. Kalau misalkan ini bukan ancaman biologis, mungkin saja ini bisa menularkan, tapi kematiannya tidak secepat ini. Pada saat teman-teman itu dalam satu keluarga ada yang kena flu, pasti
bisa menularkan dengan mudah. Tapi kan tidak menimbulkan kematian karena dia tidak langsung menyerang ke paru-paru. Tapi kalau corona ini itu benar-benar menyerang paru-paru dan membuat flek, akhirnya nggak bisa bernafas. Nah, berarti kan kalau kita tidak antisipasi untuk melindungi diri, menjaga diri dari keramaian, sebenarnya kita membuka pintu lebih lebar untuk virus itu bisa menginang di kita, bisa menginduk di kita. Karena virus ini kan pasti butuh wadah, butuh tempat untuk bisa berkembang biak. Kalau enggak, mereka akan mati sendiri. Karena bagaimanapun sebenarnya tubuh kita ini yang akan bicara. Tapi sebenarnya tanpa adanya pembatasan dalam skala yang besar, pembatasan sosial skala besar, ini kita juga akan tetap berkumpul dengan virus itu juga. Karena apa? Mereka itu senang di area keramaian, jadi pada saat sudah nggak bisa masuk, mereka akan cari wadah yang lain. Dan disinilah sebenarnya kesadaran kita yang akan berperan lebih. Kembali lagi ke manusia purba itu. Bayangkan aja, mereka itu belum mengenal namanya kendaraan bermotor. Imunitas tubuh mereka itu pasti akan lebih baik daripada kita. Karena apa? Mereka belum menghisap monoksida setiap hari. Padahal yang kita tahu, setiap pekerja, setiap perantau yang ada di Jakarta, mereka itu pasti akan menghirup monoksida. Mereka datang keluar kota, mereka akan menghirup monoksida. Monoksida itu kan dari asap kendaraan bermotor. Mereka akan mencium, bau selokan juga, yang saya kalau ke Jakarta pasti akan nyium itu. Karena apa? Banyak banget yang masih pedagang-pedagang kaki lima itu membuang sembarangan. Dan di mana itu akan mempengaruhi perairan daerah sekitar. Perairan di sungai itu akan dipengaruhi oleh buangan limbah dari bakul-bakul atau pedagang kaki lima yang ada di Jakarta. Nah, juga yang terakhir sebenarnya makanan cepat saji dengan setiap pengawet. Kalau kita nggak pakai micin, kalau kita nggak pakai penyedap rasa, kita nggak akan selera makannya. Dan disitulah letak bagaimana imunitas kita itu diserang. Nah, teman-teman millennials, aku baru sadar bahwa sebenarnya kalau kita dibayang-bayangi oleh ketakutan, sebenarnya kita tidak bisa membuat imunitas tubuh kita itu meningkat. Justru malah sebaliknya, malah kita akan menjadikan apa yang kita takutkan itu terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Ketakutan itu akan membuat semuanya buyar. Tapi sebenarnya pada saat toh saya atau teman-teman ada yang kena pun, kalau teman-teman juga benar-benar peduli dengan sekitar dan gak pulang kampung dulu sebelum ini selesai, dan juga tetap karantina mandiri di rumah, sebenarnya kita sedang meningkatkan imunitas kita. Karena apa? Karena dengan PSBB ini, imunitas tubuh kita akan kembali dengan hirupan oksigen yang lebih baik. Coba bayangin kalau misalnya gak ada PSBB, Jakarta masih macet, masih banyak kendaraan, kita masih menghirup monoksida. Sedangkan monoksida itu langsung ke pernafasan. Bagaimana mungkin itu tidak membantu virus corona untuk bisa cepat masuk, bahkan bisa berkembang biak di dalam, kalau misalkan itu dipenuhi dengan oksigen. Mereka habitatnya kan beda. Virus itu kan nggak mungkin dengan oksigen, tapi dengan virus-virus yang lain, yang imunitasnya itu diserang. Karena apa? Pada saat kita mengkonsumsi pengurang imunitas, pelemah imunitas, otomatis virus-virus yang menyerang imunitas itu akan berkumpul. Nah, disitulah letak paling bahayanya kita. Maka dari itu, sobat millennials, kalau misalkan kita setidaknya mau Indonesia cepat kelar dengan masalah ini, dan dunia ini juga cepat kelar dengan masalah ini, kita pakai namanya masker. Masker ini melindungi kita untuk bisa menularkan ke orang lain dan ditularkan orang lain. Dan juga apa? Setidaknya kita itu juga benar-benar menutup kemungkinan virus corona itu bisa
masuk ke kita dan berkembang biak. Karena apa? Di sini kan dilindungi, jadi cairan itu nggak bisa, droplet yang buat virus corona ini hidup itu tidak bisa menyalurkan ke kita. Karena apa? Kita tidak connected gitu, disconnected. Dan juga yang paling penting sebenarnya, flu itu adalah penghantar virus yang paling baik. Karena yang saya pernah alami pada saat kita bersin, teman sekitar kita, apa mungkin kalau saya udah punya istri nanti suatu saat, itu pada saat saya tidur di kamar satu ranjang dengan dia, itu pasti akan mudah, dia pasti akan langsung terjangkit flu. Dan disitulah letak paling bahayanya. Jadi menurut saya sebagai influencer dan warga negara Indonesia, saya pikir dengan lingkungan yang nggak bisa kita kendalikan, karena kita sudah terkontaminasi yang zat-zat yang membuat imunitas tubuh kita itu benar-benar runtuh gitu ya. Itu dengan cara apa? Pembatasan diri. Karena pada saat walaupun kita juga kena, otomatis kita itu bisa setidaknya langsung menutup diri dari lingkungan. Jadi kita tetap beraktivitas tapi kita tidak menularkan itu. Karena flu, sekali lagi ya, flu adalah cara terbaik dan tercepat tanpa ada halangan untuk bisa menularkan virus itu. Dan yang terakhir sebenarnya, pada saat kita tidak berkompromi dengan permasalahan pencegahan virus corona ini, tidak menjaga diri kita berarti memperlama proses pemulihan dunia ini dari virus corona. Karena apa? Pasti banyak pihak yang diuntungkan. Dan perlu kita tahu bahwa saya sangat yakin ini adalah suatu rancangan supaya pihak-pihak tertentu itu bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan juga yang paling penting adalah kita juga dikendalikan dari ketakutan kita. Karena pada saat kita di rumah, kita juga sebenarnya dikendalikan. Kita akhirnya mengkonsumsi sesuatu yang cara kerjanya itu dibedakan. Kita akhirnya jadi nonton Netflix. Kita akhirnya jadi konsumsi YouTube. Kita akhirnya jadi konsumsi sesuatu yang bermedia online. Artinya bahwa sebenarnya ini seperti dibelokkan. Dan juga kalaupun ada obat di negara lain, otomatis belum tentu mereka akan kasih sepenuhnya ke kita, karena mereka pun juga butuh. Kecuali ini datangnya bergantian. Ini Indonesia dulu, ini Singapura, ini. Enggak. Karena apa? Karena dunia ini nggak bisa tanpa adanya persahabatan antar negara yang terjalin gitu. Jadi ekonomi mereka hidup dari apa? Ya dari perputaran uang dari setiap antar negara itu berinteraksi. Singapura negara transit ya, akhirnya sekarang kena kan, karena banyak petugas imigran, petugas dari luar negeri yang tinggal di sana, yang banyak mes dan asramanya itu satu tempat ukuran itu kecil 4x4 itu ada sekitar 12 orang di dalamnya. Jadi sobat millennials, kita nggak bisa judging, kita nggak bisa menghakimi bahwa ini adalah kepentingan elit global. Tapi bagaimanapun ini akan berdampak ke kita. Dan obat itu belum ditemukan, hanya ada vaksin. Vaksin itu bukan yang membasmi, tapi meningkatkan imun tubuh. Jadi itu membuktikan kalau sebenarnya yang harus menghadapi itu kita. Bukan obat atau bukan yang lain, tapi kita, kemauan kita dulu. Imunitas itu akan semakin lemah pada saat belum waktunya untuk terlatih imunitasnya, tapi kita tambahkan dengan peluang bakteri-bakteri atau virus lain itu nyerang kita. Karena flu itu temannya banyak, ada batuk, ada pilek, ada segala macam. Jadi kalau kita mau benar-benar segera pulih, tolong perhatikan benar-benar PSBB ini, jangan banyak komentar, tapi keluhkanlah memang apa yang teman-teman rasakan. Kalau kalian memang punya gejala, langsung laporkan. Kalau nggak digubris ya
langsung sebarkan saja videonya kalau memang kalian berani. Tapi kalau memang kalian menjaga privasi nggak apa-apa, tapi benar-benar tingkatkan imunitasnya. Jangan ada ketakutan. Kalau ada ketakutan, berdoa sama Tuhan. Karena bagaimanapun di saat semuanya tidak bisa menolong kita, Tuhanlah satu-satunya pihak yang kita bisa curahkan isi hatinya. Dan juga yang terakhir, tetap semangat karena badai pasti berlalu. Aku Alan Budi Indrawan, cepat sembuh yang positif, dan semangat untuk gugus terdepan, garda terdepan untuk Indonesia dan dunia. Tetap semangat dan sehat selalu. Bye-bye.